Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenya Permata dengan NPMS 1D023056. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai usaha hasil tanaman perkebunan kopi, mulai dari on farm, pengolahan hingga ke pemasaran. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Tanaman kopi telah menjadi komoditas unggulan perkebunan Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama sebagai sumber devisa negara. Potensi ekonomi kopi Indonesia sangat besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti produktivitas yang belum optimal, kualitas produk yang belum konsisten, dan rantai pemasaran yang belum efisien. Adapun dua tujuan, yang pertama tujuan umum untuk mengembangkan usaha agribisnis kopi yang berkelanjutan dan menguntungkan melalui pendekatan sistem agribisnis terintegritas. Yang kedua tujuan khusus untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua mengoptimalkan proses pengolahan. Yang ketiga membangun sistem pemasaran. Keempat menciptakan lapangan kerja. Kelima melestarikan lingkungan melalui praktik budidaya kopi yang ramah lingkungan. Kemudian yang pertama, sortasi dan ekologi tanaman kopi. Tanaman kopi termasuk dalam famili Rubiaceae dengan genus kopi. Di Indonesia, jenis kopi yang umum dibudidayakan adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Adapun syarat-syarat tumbuh tanaman kopi, yaitu iklim dan tanah. Curah hujan dengan 1.500 hingga 2.500 per tahun dengan distribusi merata. Lalu teknik budidaya kopi. Yang pertama, persiapan lahan seperti pembersihan lahan dari gulma dan semak belukar, pembuatan teras, kemudian lubang tanam, lalu pembuatan sistem drainase. Yang kedua ada pembibitan, dan yang ketiga ada penanaman. Waktu tanam mulai dari bulan penghujan ya. Kemudian ada pemeliharaan tanaman, pemupukan, pupuk organik, urea, SP36, KCL. Lalu ada pemangkasan, kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Hama utama di kopi adalah penggerek buah kopi dan kutu hijau. Panen dan pasca panen. Yang pertama ada kriteria panen, buah berwarna merah keunguan itu untuk kopi Arabica dan merah terang itu untuk Robusta. Ada cara panen selektif, memetik buah yang matang saja. Kemudian ada pengolahan pasca panen, lalu ada pengolahan basah dan pengolahan kering. Kemudian masuk ke desain mekanisme kerja, tahap-tahap on farm. Yang pertama, tahap perencanaan usaha mulai dari 1 bulan hingga 2 bulan, analisis kelayakan dan persiapan modal SDM. Tahap kedua itu ada persiapan lahan, kemudian pembibitan dan penanaman. Kemudian tahap ketiga pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan rutin seperti penyiangan dan pemberian pupuk. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit, ada monitoring dan identifikasi serangan dan lainnya. Lalu keempat ada produksi dan panen. Yang pertama itu persiapan panen, yang kedua ada pelaksanaan panen. Kemudian masuk ke tahap kelima, yaitu pengolahan dan pemasaran berkelanjutan. Yang pertama pengelolaan primer, kemudian ada pemasaran. Tahap keenam ada evaluasi dan pengembangan tahunan. Yang pertama evaluasi kinerja, dan yang kedua ada pengembangan usaha. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.